Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasin Media Ulhak, NIM 154200010, dan rekan saya Alfian Nur Ashifa, NIM 154200027. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview buku yang berjudul Kehidupan Sosial di Batavia untuk memenuhi tugas aspek sosial dan pengembangan komunitas. Untuk presentasi kali ini, terdapat outline pertama ada gambaran umum kelompok sosial, karakteristik kelompok sosial, tipe kepemimpinan, kegiatan-kegiatan penting, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok sosial, dan terakhir ada kesimpulan. Di gambaran umum kelompok sosial ini akan dibahas sinopsis, anggota, lokasi geografis, populasi, sejarah singkat, dan data-data yang relevan. Buku ini digambarkan kehidupan sosial dan lebih banyak menyentuh aspek domestik keluarga-keluarga pembesar Hindia Timur pada abad 17 hingga 19. Di sini juga dijelaskan bagaimana pentingnya pengaruh keluarga dan koneksi dalam mencapai kedudukan-kedudukan penting. Perkembangan budaya campuran juga merupakan pokok bahasan yang penting, serta pentingnya seperti pola pengasuhan pelayan dan budak Asia Hindia dalam membentuk budaya tersebut. Dalam hal ini, perempuan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam pembentukan budaya campuran di Batavia. Kemudian ada anggota, penduduk Batavia adalah penduduk yang heterogen alias terdiri dari berbagai ras seperti Eropa, Cina, Moor, Jepang, Papanger, Melayu, dan yang lain. Terdapat juga keturunan Eropa yang merupakan hasil perkawinan orang Eropa dengan wanita Indonesia atau Asia lainnya yang disebut mestizo. Di abad 17, populasi Batavia awalnya didominasi tentara laki-laki Eropa dengan background yang berbeda-beda. Ya, latar belakang lokasi buku ini berada di ibu kota Batavia kala masa kependudukan VOC yang bermula dari tahun 1609 hingga VOC teruntuk pada tahun 1799. Kemudian populasinya, menurut catatan Raffles dalam History of Java di Kompasiana.com, pada tahun 1700 penduduk Batavia baru mencapai 20.072 orang yang tinggal di dalam kota dan 32.478 orang yang tinggal di pinggiran kota. Dari jumlah tersebut, orang Eropa hanya berjumlah 1.785 orang yang di dalam kota dan 215 orang di pinggiran kota. Setelah itu, pelan namun pasti penduduk kota Batavia berkembang terus hingga pernah mencapai jumlah 100 ribuan jiwa pada tahun 1735. Kemudian akan dijelaskan sejarah singkat mengenai kasta sosial. Sistem kasta terasa sangat jelas di Batavia. Batavia adalah ibu kota untuk semua kegiatan VOC di Asia. Setidaknya kita akan mengenal banyak sekali istilah-istilah untuk kelas sosial di Batavia. Kemudian bagaimana kehidupan orang Belanda di Nusantara. Sebuah dokumen menyatakan bahwa dari 300 orang yang diberangkatkan pada September 1640, hanya 80 orang yang bertahan hidup. Selain itu, banyak orang yang dikirim ke Nusantara merupakan orang miskin dan tersingkirkan. Sesampai di daratan Nusantara, banyak juga yang tidak dapat bertahan hidup lama karena kehidupan di Nusantara, khususnya Batavia, juga tidak begitu indah. CPKON sempat mengeluhkan kemalasan, kebodohan, dan ketidakmampuan berbahasa yang dimiliki prajurit VOC kala itu, kebiasaan tidak sehat para imigran Belanda, ditambah dengan wabah penyakit seperti kolera dan gondok yang kerap mengurangi populasi Batavia, mendorong kalangan atas untuk membangun rumah atau villa di luar Batavia sejauh Bogor. Kemudian ada pendidikan. Konsep sistem pendidikan di Batavia sangat bergantung pada gubernur jenderal yang menjabat, karena masing-masing dari mereka memiliki agenda sendiri. Berbagai macam model pendidikan sudah dicoba di Batavia, seperti sekolah Latin, seminari teologi. Di sekolah Latin, muridnya hanya boleh menggunakan bahasa Latin, namun akhirnya sekolah ini ditutup setelah 2 tahun berdiri. Sedangkan seminari teologi yang didirikan tahun 1745 oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff, tujuan utamanya adalah untuk membantu mengembangkan agama Kristen. Dan nyatanya, sekolah ini diperuntukkan untuk kalangan bawah saja. Kemudian ada perbudakan. Pada tahun 1757, terdapat 1.200 budak di Batavia hingga akhirnya impor dan perdagangan budak dilarang secara resmi pada tahun 1860. Kemudian ada data-data yang relevan. Pertama, Gubernur Jenderal juga harus disambut dengan istimewa. Bahkan Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn dibuatkan syair-syair tersendiri. Intinya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar upacara dan barang mahal atau pendamping yang diperbolehkan. Kemudian kedua, ada penduduk Batavia adalah penduduk yang heterogen alias terdiri dari berbagai ras. Dan ketiga, ada penduduk Batavia memiliki obsesi untuk mengumpulkan kekayaan dan memamerkannya. Perkenalkan, Alfian Nur Ashifa, NIM 1542007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait karakteristik sosial yang terkandung di dalam buku Kehidupan Sosial di Batavia. Ini ada 4 subtopik. Subtopik yang pertama terkait interaksi dan proses sosial. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada corporation, ada 4 hal. Yang pertama, dibentuk sekolah khusus untuk orang Eropa. Kedua, dibangun sekolah negeri berbahasa Belanda. Yang ketiga, relasi antara keluarga bercerai dengan pemerintah membentuk kelas sendiri. Yang keempat, kumpulan penduduk migran dan lokal membentuk new colonial type. Yang kedua, ini ada competition. Itu ada 2 hal. Hal pertama, kebangkitan Raffles Society dalam rangka pengeropaan. Lalu pada abad ke-20, politik dan budaya datang secara bersamaan yang mengakibatkan hilangnya mestizo sebagai komunitas yang spesial. Lalu di sini ada
konflik. Yang konflik ini ada 3 hal. Yang pertama, Peter memberontak karena dikucilkan kalangan Belanda pada abad ke-18. Yang kedua, para budak sering diperlakukan dengan sangat buruk. Dan yang ketiga, para tentara VOC yang berbeda kebangsaan menyebabkan konflik perkelahian. Lalu yang terakhir ini ada exchange. Yang pertama, ini ada buku, mainan, dan novel diimpor dari Belanda sebagai upaya edukasi membesarkan anak dengan cara Eropa. Jadi karena targetnya adalah menerapkan budaya Belanda, makanya referensi-referensi yang dipakai itu langsung didatangkan dari Belanda, dari Eropa. Yang kedua, terdapat promosi budaya Belanda di permukiman karena pada saat itu terancam ditinggalkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, bahasa Belanda menjadi bahasa pengajar di sekolah VOC. Nah, untuk subtopik yang kedua ini di bahasa nilai dan norma. Untuk bahasa sendiri ada 3 bahasa. Yang pertama Portugis dan Melayu, ini digunakan dalam berdagang, dan yang bahasa Belanda sendiri sebagai bahasa pengantar di sekolah. Nah, untuk nilai dan normanya ini sebenarnya ada beberapa hal yang ditemukan dalam buku ini. Di antaranya terdapat budaya baru yang disebut budaya Indis yang erat kaitannya dengan gaya hidup mewah. Orang Eropa lebih terpandang dibanding masyarakat pribumi. Jadi karena pada saat itu Batavia dikuasai oleh Eropa, makanya orang Eropa ini lebih terpandang gitu daripada pribumi. Ada satu cara bagi orang non Eropa untuk naik kasta, yaitu dengan menikahi orang Belanda, yang mana otomatis harus masuk Kristen, atau setidaknya mereka ini masuk Kristen tanpa menikah. Selanjutnya, dengan memeluk agama Kristen, seseorang bisa memiliki berbagai keistimewaan seperti bantuan sebagai orang miskin, kesempatan bersekolah, dan mengejar jabatan penting di struktur organisasi VOC yang pada saat itu memang kebanyakan dipegang oleh orang Belanda. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam selama 6 minggu jika ada istri gubernur jenderal yang meninggal. Jadi ini adalah sebuah peraturan yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya, aturan penggunaan kebaya, di mana istri penasihat menggunakan kebaya jatuh sampai pergelangan kaki. Nah, selanjutnya, anak perempuan cenderung dinikahkan saat masih remaja, itu pada usia 13-14 tahun. Pernikahan dengan perempuan keturunan pejabat atau orang penting akan meningkatkan kelas sosial suami. Jadi bukan hanya suami saja yang bisa meningkatkan kelas sosial istri, tapi istri juga bisa meningkatkan kelas sosial suami. Selanjutnya, mengenakan pakaian Eropa di hari Minggu. Nah, untuk kebaya sendiri tetap digunakan, tapi di hari Minggu ini masyarakat mengenakan pakaian Eropa. Lalu yang terakhir, perempuan Belanda yang tinggal di Asia harus meneruskan penggunaan nama Belanda untuk memastikan kedudukan mereka dalam masyarakat Eropa. Subtopik selanjutnya itu ada terkait struktur-struktur sosial dalam kelompok. Ini ada 4 posisi yang kami tinjau. Yang pertama ada gubernur jenderal, perannya sebagai penguasa tinggi, menjadi wakil pemerintah Belanda. Yang kedua ada pedagang sebagai pelapor ekonomi dalam misi Belanda memperkuat kedudukannya di Indonesia. Yang ketiga ada tentara yang tugasnya itu mengontrol, mengawasi, dan melindungi wilayah Hindia Belanda dari serangan luar. Dan yang terakhir ini ada inspektur VOC yang tugasnya mengawasi keberjalanan pemerintahan VOC. Subtopik selanjutnya ini ada stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial ini menggambarkan pola dari ketidaksetaraan di mana beberapa komunitas ini kelompok sosial memiliki akses khusus terhadap suatu sumber daya tertentu yang terbatas gitu. Nah, untuk stratifikasi sosial sendiri ini ada 2 tipe. Yang pertama tipe kasta, itu lebih ke posisi. Yang kedua ada tipe kelas, itu lebih berdasar kepada kemampuan dari tiap individu. Nah, di Batavia pada saat itu ada 5 kasta. Yang pertama ada kasta mestizo yang isinya orang yang terakhir dari perkawinan campuran dan mengikuti budaya Meksiko. Yang kedua ada kasta Kreol yang isinya orang yang terakhir di Asia dari orang tua asalnya adalah orang Eropa. Yang ketiga ada kasta Merjikal yang isinya adalah budak non Indonesia yang dimerdekakan dan keturunannya merupakan anggota reformasi yang dibaptis. Lalu yang keempat ini ada orang Eropa, orang-orang yang lahir di daratan Eropa. Yang terakhir ada komunitas Eropa, berisi orang yang lahir di Eropa maupun Asia dengan keturunan Eropa. Jadi pada saat itu memang rasisme ini tidak bisa dibendung, makanya komunitas-komunitas Eropa ini banyak yang merasa bahwa dirinya ini lebih tinggi gitu daripada masyarakat lokal. Nah, selain kasta ini ada hierarki kepegawaian VOC. Paling rendah ini ada juru tulis atau pegawai biasa, di mana jika pegawai ini rajin atau pintar itu dia bisa naik kelas menjadi asisten, lalu menjadi akuntan, menjadi pedagang junior, hingga menjadi pedagang senior. Dan yang paling atas itu ada gubernur jenderal. Namun dalam praktiknya sebenarnya untuk mencapai posisi pedagang junior atau pedagang senior pun itu sulit gitu, karena memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, selanjutnya ada tipe kepemimpinan dan hubungan kelompok sosial. Di tipe kepemimpinan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang formal dan yang informal. Di formal sendiri dengan posisi tertinggi dipegang mulai dari gubernur jenderal. Sebagian besar gubernur jenderal meniti karir dari bawah, dimulai dari jadi anak buah kapal dan pedagang junior. Status kewarganegaraan juga sangat penting dalam jabatan gubernur jenderal. Kepemimpinan gubernur jenderal ini pada masa penjajahan VOC terlihat lebih ramah kebijakannya dibandingkan dengan masa pemerintah Belanda yang mana sifatnya lebih menanamkan imperialisme Belanda maupun ambisi untuk eksploitasi sumber daya manusia dan alam di seluruh jajahannya. Kemudian untuk informalnya, pedagang menempati status sosial yang lebih tinggi daripada kapten. Untuk hubungan kelompok sosialnya dengan luar atau mobilitas sosial di lingkungan Batavia terjadi mayoritas karena perkawinan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan penting kelompok.
Di sini ada penyebab utama kelompok terintegrasi. Kota Batavia disebut juga sebagai kota eksklusif atau orang yang tinggal di Batavia adalah semua pendatang. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang. Mereka juga berkembang secara terpisah dari daerah asal mereka, entah yang dari Eropa maupun yang dari Nusantara. Kota Batavia ini terpisah secara geografis karena dikelilingi oleh hutan dan tembok yang tinggi. Lokasinya sangat strategis dengan laut di sisi utara yang menjadi satu-satunya penghubung Batavia dengan dunia luar. Berdiri juga dinding tinggi di pinggiran kota untuk mencegah orang masuk secara ilegal. Terdapat catatan harian penjaga kota yang mencatat kedatangan keluarga Eropa di malam hari melalui kanal menuju ke Batavia. Kemudian ada kegiatan-kegiatan penting lainnya. Pada tahun 1684, terjadi perjanjian yang ditandatangani dengan Banten, menjamin Batavia dari serangan yang mengakibatkan perubahan kebiasaan hidup para masyarakat elit Batavia dan pejabat pensiunan, yang menempati tempat tinggal permanen di villa pedesaan. Pada tahun 1818, keluar peraturan bahwa anggota dewan harus orang Belanda yang sah dan teregistrasi. Pada tahun 1825, semua posisi bagus pemerintahan disediakan untuk laki-laki yang lahir dan berpendidikan di Belanda saja. Pada tahun 1842, dibuka sekolah kurikulum khusus dirancang untuk perwira di Akademi Delft bertempat di Belanda. Pada tahun 1849, akhirnya dikeluarkan peraturan bahwa yang biasa menduduki jabatan dalam pegawai negeri adalah untuk orang-orang yang sepenuhnya berpendidikan di Eropa. Pada tahun 1860, didirikan sekolah tinggi pertama di Indonesia, dan terakhir, pada tahun 1870 sampai 1880 terjadi imigrasi besar-besaran ke Indonesia mayoritas dari Eropa. Selanjutnya dibahas terkait perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok sosial akibat dari kegiatan kelompok sosial. Nah, untuk perubahan-perubahan yang terjadi, ini ada beberapa. Yang pertama, lingkungan Batavia bertransformasi menjadi ladang pertanian, perumahan yang meluas hingga ke daerah Bogor. VOC monopoli perdagangan yang absolut di Kepulauan Indonesia ya, emang menjadi tujuan dari dibentuknya VOC sendiri. Lalu awalnya orang Belanda nggak boleh menikahi perempuan lokal, tapi karena pada saat itu perempuan dijadikan objek seksual oleh orang-orang Belanda dan hal tersebut dirasa sudah sangat melenceng, makanya VOC mulai menerapkan aturan baru di mana memperbolehkan pernikahan pegawai rendahan dengan penduduk lokal dengan syarat harus masuk Kristen dan mengganti nama dengan nama Kristen yang baru. Lalu banyak pedagang yang masuk ke kota Batavia karena VOC sendiri ini juga merupakan komunitas dagang. Selanjutnya, konsep sistem pendidikan di Batavia ini sangat bergantung kepada gubernur jenderal yang menjabat pada saat itu. Nah, karena ketidakpastian konsep sistem pendidikan, makanya pejabat VOC ini berusaha mengirimkan anak laki-laki mereka ke Belanda untuk menuntut ilmu yang nantinya akan kembali lagi ke Batavia untuk mengisi posisi-posisi penting di VOC. Lalu pada abad ke-19 perdagangan budak mulai ditiadakan, terus karena adanya peraturan baru orang Eropa hanya bisa mencapai posisi rendah dalam pemerintahan. Lalu yang terakhir pada abad ke-20, batik ini mulai populer di Batavia. Untuk kesimpulan sendiri, ini ditinjau dari 3 hal. Yang pertama terkait struktur fungsional, di mana teori ini stratifikasi diperlukan dan dibenarkan karena berkontribusi terhadap pemeliharaan masyarakat. Nah, dalam buku ini dapat dilihat bahwa seiring dengan masuknya Eropa ke Batavia, masyarakat lokal ini mulai terpengaruh oleh budaya-budaya Eropa yang masuk, sehingga akhirnya merubah struktur sosial dan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu yang kedua itu ditinjau dari teori konflik. Nah, teori ini muncul dari adanya konflik untuk mendapatkan resource di mana orang-orang yang berkuasa ini memanipulasi sistem dan membuat dirinya ini lebih diuntungkan. Nah, dalam buku ini dapat dilihat bahwa orang-orang Belanda menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan mereka. Nah, perilaku orang Belanda ini sudah sangat melenceng, itu dapat dilihat dari perempuan dijadikan gundik dan masyarakat lokal juga diperbudak yang seringkali diperlakukan dengan sangat buruk. Nah, yang terakhir ini ditinjau dari teori simbol interaksi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan ini diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini juga terjadi di Batavia pada saat itu, dapat dilihat dari bagaimana orang Belanda menunjukkan strata sosial mereka dengan berpakaian bagus dan membawa budak ke mana-mana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.